Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina syafi'ina wa qurrata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Ma sumi'a minal kuhani wal aswati bi dhuhurin nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam inda bi'tsatihi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu mara bihi rajulun fasa'alahu qala kuntu kahinahum fil jahiliyati qala fama a'jabu ma ja'atka bihi jinniyatuka qala bainama ana yawman fi suqin ja'atni a'rifu fiha al-faza'a qalat alam taral jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'di inkasiha wa luhuqiha wa luhuquha bil kilasi wa ahlasiha qala Umar sadaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ma sumi'a minal kuhani wal aswati Bidhuhurin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama inda ba'thatihi atau bi'thatihi. Jadi hadis di sini akan menjelaskan tentang ma sumi'a minal kuhan, apa ada suara atau suara yang didengar oleh para al-kuhan. Kuhan itu jam'u kahinin. Kahin itu ya bahasa gampangnya dukun, orang yang menebak-nebak sesuatu yang gaib, namanya apa? Dukun. Kahin jamai kuhan. Karena kahin sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, nanti kahin ini mereka hubungannya dengan jin. Jadi tidak ada kabar kepastian, hanya menebak-nebak saja. Itu kahin atau kuhan. Wal aswat wal aswatu bidhuhurin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam inda bi'thatihi.
awal aswati ay masumya minal aswat. Jadi ini ada dua kejadian langsung dalam satu hadis ini. Yang pertama nanti tentang kabar dari para dukun, kabar dari para kuhan, dan juga suara yang langsung didengar oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, riwayat sahabat Umar bin Khattab, annahu marra bihi rajulun, satu ketika lewat di depan beliau seorang laki-laki. Sebenarnya ini hadisnya lebih panjang. Ini yang bercerita adalah anaknya yang bernama sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Umar melihat laki-laki ini kok ada kecurigaan, ini kayaknya dukun gitu loh. Orang yang biasa mendapatkan kabar ataupun info dari para jin. Ternyata betul sesuai firasatnya bahwa orang tersebut adalah kahin. Jadi sahabat Umar ini orang yang mempunyai firasat yang sangat kuat. Betul. Diundang. Fasa'alahu, kemudian ditanya oleh Umar, oleh sahabat Umar. Ketika ditanya, qala, rajul ini menjawab, kuntu kahinahum fil jahiliyati, bahwa aku adalah kahin, dukun mereka, kaum ketika di zaman jahiliyah. Qala fama a'jabu ma ja'atka bihi jinniyatuka. Sahabat Umar berkata kepada dukun ini, kahin ini, fama, ma ini ma istifhamiyah ya, ma istifhamiyah bukan ma ta'ajubiyah. Fama a'jabu ma ja'atka bihi jinniyatuka. Apa hal yang paling membuat heran, yang paling membuat kagum dari apa-apa yang disampaikan oleh jin kamu? Jinniyah itu adalah al-wahidah minal jin. Jin itu termasuk isim jamak. Jinniyah wahidahnya adalah jinniyah. Yang disampaikan oleh jin kalian, jin kamu, ngomong apa jin kon? Ayo nyontoh firasat ke. Qala, berkata si rajul ini, bainama ana yauman fi suqin, satu hari ketika aku sedang berada di pasar, ja'at nih jinniyah ini mendatangiku. A'rifu fihal faza'a, aku tahu bahwa jin ini sedang ketakutan. Al-faza' wal khauf. Yang ngerti ke lagi kudinan ke, datang dalam keadaan tergesa-gesa seperti orang yang sedang sangat ketakutan. Faza'. Qalat, dia berkata, jin ini berkata, jinniyah ini berkata, alam taral jinna wa iblasaha wa ya'saha min ba'di inkasiha wa luhuquha bil qilasi wa ahlasiha. Ngomong maring kahin niki, alam taral jinna, apakah kamu sudah melihat para jin, wa iblasaha, dalam keadaan mereka jin ini al-iblas. Iblas itu maknanya al-ya'su. Ya'su itu berarti sudah putus asa. Liddur roja, ya, liddur roja, lawannya roja. Roja itu masih ada harapan. Kalau al-ya'su itu berarti sudah tidak ada harapan, putus asa.
wa ya'saha min ba'di inkasiha. Bisa kalau memang riwayat seperti ini, wawunya wawu tafsir bisa. Karena ini riwayatnya banyak hadis ini ya. Min ba'di inkasiha, setelah para jin ini inkas. Inkas itu terbalik. Artinya bagaimana? Para jin ini sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah terbiasa mendengar khabar langit, sudah terbiasa apa istilahnya nguping, mendengarkan apa-apa yang ada di langit, tentang anak-anak kabar apa dengan langit. Jadi mereka mendekati langit kemudian bisa mendengarkan. Oh, anak kabar kie disampaikan kepada kahin gitu loh. Jin ini mendengar kabar di langit, dialog-dialog yang ada di langit, para malaikat. Ketika sudah dapat kabar, kan tidak pasti kabar yang dia dapat. Kok hanya nguping sih? Orang yang nguping kan orang mesti dapat utuh. Disampaikan kepada kahin gitu loh. Tapi hari itu mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa mendengarkan kabar dari langit lagi. Ministrokis sam'i, sudah tidak bisa nguping. Ya, min ba'di inkasiha, makna inkas ay annaha ya'isat min istiraqis sam'i ba'da an kanat qad alifathu. Mereka sudah terbiasa mendengar, tapi hari ini inkilab, sudah inkas. Terbalik, sebenarnya sudah tidak ada yang bisa mendekati langit pun tidak bisa. Waluhuqaha bil qilas wa ahlasiha. Mereka sudah turun bertemu dengan al-qilas. Qilas ini berarti unta yang masih muda, syabah minal ibil. Wa ahlasiha, yang mana ahlas ini qilas ini ataupun unta ini sudah ada tempat untuk orang-orang yang akan menaikinya. Walhasil ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jin yang semula terbiasa mendengar kabar-kabar dari langit bisa mendekati langit untuk mendengarkan info, mencari kabar. Sekarang sudah tidak bisa lagi untuk mencari kabar, untuk istiraqus sam'i. Dan nanti di bawah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian itu. Hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Qala Umar, berkata sahabat Umar, betul. Bainama ana naimun inda alihatihim idh ja'a rajulun bi'ijlin fadhabahahu. Satu ketika aku sedang tidur, inda alihatihim ay inda asnamihim, di antara sesembahan mereka yang dianggap Tuhan oleh mereka, kaum jahiliyah. Tiba-tiba ada satu laki-laki datang membawa ijil. Ijil ini kan markubal jin. Apa kendaraannya jin, ijil ini? Ya semacam seperti anak sapi yang kecil lah. Laki-laki ini membawa ijil, fadzabahahu. Disembelihlah si ijil ini. Ya, ijil yang menjadi markubal jin. Menjadi apa? Kendaraan jin. Setelah disembelih, kendaraan yang disembelih oleh laki-laki ini, fasaraha minhu sarihun lam asma' sarikhan yaqattu ashadda sautan minhu. Aku mendengar ada jeritan suara yang sangat keras yang sebelumnya aku tidak pernah mendengarnya. Sahabat Umar cerita, ada satu suara seperti hatif
Hatif ini berkata mengeluarkan suara yang tidak pernah sahabat Umar mendengar suara yang sekeras itu. Asyadda minhu qattu. Lam asma' sharikhan qattu asyadda sautan minhu. Kok banter nemen ngrautan begitu disembelih ini markubnya jin, ejilnya jin, terdengar suara. Suara apa yang didengar oleh sahabat Umar? Yaqul hadha sharih, suara ini mengatakan ya jalih amrun najih rajulun fasih. Ya jalih amrun najih rajulun fasih. Yaqulu la ilaha illallah. Ya jalih, ini suaranya. Jalih itu sebuah ungkapan panggilan ungkapan untuk orang-orang yang tidak punya adab, untuk orang-orang yang kurang ajar. Ya, jalih. Istilahnya kayak wongnya lagi misuh lah. Lagi napa? Lagi misuh. Wong misuh ngerti misuh kan ya? Ya wong Tegal misuhnya apus ya. Ya, pokoknya misuh wong Tegal lah ya. Iya, misuh wong Tegal saru sing ora ilang diomongna. Iya. Ya jalih, kurang ajar, seperti itulah walhasil. Wong sing kurang ajar gitu bisa. Ada bisa jadi ya tamil jalih ini maknanya adalah panggilan untuk seseorang yang namanya memang jalih. Ihtimal dalam syarah Fathul Barinya seperti itu. Amrun najih ai hadza amrun najih, telah terjadi sesuatu yang najih, yang sudah, yang apa najih itu yang dhafar, yang beruntung, yang menang. Artinya hal terjadi yang apa ya? Yang najih, yang menang. Rajulun fasih, ada laki-laki yang fasih, lisannya apa? Fasih. Rajul fasih tersebut tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya suara ini, suara yang didengar oleh sahabat Umar ini menunjukkan kalau jin ini suaranya jin. Dia berteriak bahwa telah datang seseorang, amarnya sudah najih, sudah terlihat dengan jelas. Laki-laki ini adalah laki-laki yang sangat fasih, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi begitu Nabi diutus, para jin ini bingung sudah. Jin ini bingung. Ya jalih amrun najih rajulun fasih. Suara wong krungu kabeh, tidak hanya sahabat Umar yang mendengar, tapi satu kaum tersebut mendengarkan semua. Makanya ketika ada suara jeritan seperti itu, fawasabal qaumu wasaba ay nahatu, mereka bergerak cepat, bergegas untuk lari pergi. Wedi pada Melayu ke nahatu itu ya, nahdah itu ya kebangkitan, pada bangkit. Nah, makanya ada jamiah Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Fawasaba ay nahatu, kaum ini kemudian bergerak cepat untuk kemudian bergerak, bangkit, berdiri, ya, lari. Kecuali hanya sahabat Umar yang tidak lari. Wong pada wedi, sahabat Umar orang Melayu, padahal mendengar suara yang sangat keras. Faqultu la abrahu hatta a'lama ma wara'a hadza. Aku tidak akan pernah pergi, la abrahe la azal, aku akan terus di sini sampai aku tahu apa yang terjadi. Dipereki ke ijil sing mau disebut dipereki dengan sahabat Umar. Kemudian ternyata dipereki summa nada kadzalika ats-tsaniyata was-tsalitsata. Kedua kalinya ada suara yang mengeluarkan suara ya jalih amrun najih rajulun shalih yaqulu la ilaha illallah. Sampai kedua sampai ketiga. Umar bermakna. Ini merupakan hadis yang nantinya menjadi awal daripada masuk Islam sahabat Umar. Kejadian ini. Faqumtu, ala shawab itu faqumtu, bukan faqumtu ya.
Ma-nya nanti di belakang famanashibna. Jadi faqumtu, riwayatnya faqumtu, banyak saya melihat hadisnya faqumtu. Setelah aku mendengar sampai 2 dan 3 kali daripada suara ini, faqumtu, barulah aku kemudian berdiri. Fama nashibna ay fama labithna, maka aku terus berdiam. Fama nabishna an qila hadza nabiyyun. Jadi terus menerus apa sih yang diucapkan oleh ini, maksudnya apa sih? Ada apa, suara apa, siapa rajulun fasih? Sampai kemudian dikatakan bahwa hadza nabiyyun ay rajulun fasih, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah seorang nabi yang baru saja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harasatus sama'i min istiraqis sab'i bil mab'ats syarifi. Qala Allah ta'ala fi ma akhbara 'anil jin. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ya, ini surat Al-Jin ya, surat Al-Jin juz 29. Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian jin yang waktu itu tahu tentang diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kejadian tersebut kemudian diceritakan oleh Allah, diikhbar oleh Allah dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Jin. Wa anna ini ucapannya jin ya, qalal jin. Wa anna lamasna samaa, kami para jin, lamasna ay qarubna minha, mendekat ke langit. Untuk apa mendekat ke langit? Wa aradna istiraqas sami minal malaikah, kami ingin mendengarkan, nguping apa-apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Wa anna lamasna samaa ay aradna as-samaa bil qurub minha, mendekat ke langit. Tapi apa yang terjadi? Fawajadnaha, kami kemudian menemukan langit itu as-sama muliat, dipenuhi apa langit harosan biro-biro penjaganya. Tetapi tidak seperti biasa. Biasanya kok suasananya kosong, tapi kok tiba-tiba langit hari ini dipenuhi dengan para penjaga, yaitu para malaikat. Harosan jamu haris wa humal malaikah kullifu bihirahatis sama minasyayatin syadidan wa syuhuban. Jadi haros yang syadid, yang kuat-kuat, mereka tidak bisa dikalahkan. Artinya dijaga oleh para malaikat yang sangat kuat, yang istilah kayak penjaga ya pas pampres lah istilahnya ya, keamanan yang sangat kuat, yang sudah sangat terlatih, tidak bisa ditembus. Muliat harasan syadidan wa syuhuba. Ya, syuhub adalah jam'u syihab wa hiya qita'un min narin turma biha syayatin. Syuhub itu adalah seperti bentuk bola api yang siap dilemparkan kepada asyayatin yang mencoba-coba untuk mendekat ke langit. Jadi karena jin mereki langit, langsung dilempar dengan syuhub oleh para malaikat. Jadi mesti disiapkan senjatanya kayak kok jin kok wani-wani kok mereki langit akan dilempar. Jadi wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna, dan kami para jin, kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Kami biasa untuk duduk di situ untuk mendengarkan daripada bisikan-bisikan ataupun info-info, kabar-kabar dari para malaikat. Nguping. Istiraq itu nguping, artinya mencoba mendekat untuk mendengarkan kabar dari langit. Kami biasa duduk di situ, di tempat-tempat yang tadinya dipenuhi dengan malaikat itu. Kok sekarang nggak bisa?
Jadi wis di garis ya, wis di cara saiki acara anak polisi wis di garis polisi. Tidak boleh berdagang di sini, tidak boleh untuk duduk di sini ya, wis di garis polisi. Famay yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Maka barang siapa yang mencoba untuk mendengarkan, untuk mendekati langit untuk mendengarkan kabar langit sekarang, yajid lahu shihaban rasada. Mereka akan menemukan shihab rasada, api-api yang siap untuk dilemparkan kepada mereka, kepada orang yang mencoba untuk mendengarkan kabar dari langit. Dan ini merupakan hal yang terjadi ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Ibnu Abbasin wallahu a'lam.